Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofri Ginter Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen Ngobrol IT. Di video Ngobrol IT kali ini kita akan bahas gitu ya. Terkadang manusia itu nggak bisa menilai sesuatu sebelum dia mengalaminya sendiri. Ya, sebenarnya nggak seberat itu ya, tapi ini ada hubungannya dengan pengalaman saya pindah dari monitor dengan resolusi 768p dengan color gamut yang nggak jelas berapa persen sRGB ke monitor 1080p 180Hz 99% sRGB. Ya ini mungkin bukan lonjakan yang luar biasa gitu ya, kayak misal dari 768p ke 2K 165Hz gitu ya, atau mungkin 4K. Ini cuma loncatan dari ya resolusi 768p ke 1080p, itu angka yang mungkin sedikit doang kali ya. Lalu kenapa dibahas gitu bang? Emang spesialnya apa? Nah, walaupun loncatannya tuh nggak luar biasa ya dari segi angka gitu ya, tapi dari segi pengalaman ini loncatan yang sangat luar biasa. Ditambah kenapa saya ingin bahas ini juga gitu ya, karena kebetulan saya ini dari tahun, ya kita nggak bahas laptop ya, dari tahun 2020 saya pakai monitor 768p sampai tahun 2024 untuk salah satunya membangun channel YouTube ini. Dan bukan cuman membangun doang ya, saya ngedit video di situ, ngerjain tugas di situ gitu ya, dan beberapa pekerjaan lainnya yang seharusnya itu dikerjakan dengan monitor yang minimal 99% sRGB gitu ya, dan punya keakuratan yang baik. Tapi pekerjaan tersebut saya kerjakan menggunakan monitor jadul yang bahkan ya awal saya pakai monitor tuh yang garis-garis ya, dan minusnya banyak untuk ngedit video pemula IT dan beberapa pekerjaan editing lainnya gitu ya. Dan ya teman-teman bisa lihat aja gitu ya hasil dari editing menggunakan monitor yang ampas. Bisa teman-teman lihat di video pemula IT yang lama gitu ya. Dulu awalnya saya mikir gitu ya, yang penting monitor mah 768p minimal 19 inch lah, warna nggak peduli gitu ya, karena kan warna bisa dilihat sambil dari HP juga gitu, atau mungkin ya kita ngedit di warna monitor yang ampas emang bakal sepengaruh itu dengan output atau hasil videonya. Dan ternyata semua itu bisa dibilang apa ya, lebih ke menenangkan diri aja gitu ya, supaya saya itu nggak gampang bersedih pakai monitor jadul yang cuman resolusi 768p 19 inci gitu ya. Karena spesifik pekerjaan saya di sini adalah yang berhubungan dengan dunia kreatif gitu ya, salah satunya untuk ngedit video. Dimana ngedit video buat klien gitu kan, kita nggak mungkin ngasih output yang warnanya acak-acakan gitu ya. Dulu saya lebih ke menenangkan diri aja gitu ya, menganggap oke lah nggak apa-apa 19 inci, yang penting layarnya nggak minus. Karena sebelumnya saya pakai monitor yang parah banget. Oke, mungkin cerita dulu ya, awal mula saya pakai monitor sebenarnya dari kecil udah pakai monitor gitu ya, karena dari kecil udah pakai PC, tapi monitornya rusak jadi itu nggak dianggap. Pertama, untuk rakitan PC 80.000, kalian nggak salah denger ya, saya pernah rakit PC nemu paketan Mobo, CPU, RAM, bahkan VGA yang jadul itu 80.000 doang di online dan semuanya jalan. Itu rakitan PC pertama saya. Saya dulu nggak punya monitor gitu, karena monitor punya bapak saya dulu rusak. Dan kebetulan saya punya temen yang sekarang dia udah pakai monitor yang LCD dan dia nggak pakai lagi gitu ya monitor tabungnya. Saya pinjam dulu monitor tabungnya hanya untuk testing si PC yang baru saya beli tersebut. PC itu tuh untuk menggantikan laptop Pentium saya gitu ya, untuk kebutuhan main Genshin Impact, walaupun cuma RAM 2GB, tapi zaman dulu mah oke-oke aja gitu ya. Ya ini juga upaya untuk menenangkan diri saya supaya saya tidak mengeluh ya itu dulu. Pokoknya dulu dipakai buat main Genshin Impact, buat ngerjain tugas lebih lancar lagi, karena Pentium bisa apa gitu ya, sambil zoom apa namanya Google Meet, sambil multitasking, itu kerasa berat banget. Akhirnya rakit PC lah Core 2 Duo yang secara performa lebih baik daripada Pentium laptop, Pentium gen pertama lagi ya. Lalu itu masih pakai monitor tabung punya temen, saya pinjem punya temen. Terima kasih buat Ahmed yang telah meminjamkan monitor pada saat itu gitu ya. Itu monitor saya pakai buat testing dan saya pakai untuk 1 minggu sambil saya mencari lagi monitor di Facebook Marketplace gitu ya, dengan harga ya budget seadanya aja gitu ya. Habis jual VGA waktu itu, jual VGA yang baru dibeli, kebetulan itu keuntungan yang luar biasa gitu ya. Saya beli paketan 80.000 dapat VGA Radeon HD 4550, terus saya jual 150.000. Ibaratnya saya malah dapat untung untuk rakit PC, dan 150.000 nya itu saya pakai buat beli monitor. Dan waktu itu nemu monitor Advance minus garis di bawah gitu ya, dan masih belum parah, resolusi 180x768p gitu ya. Tuh harganya 100.000, tapi karena pas udah kesana tiba-tiba si sellernya itu ketiduran ya, jadi saya tawar lagi 80.000, 90 atau 80 saya lupa ya, sekitaran segitu. Karena ya saya udah 2 kali bolak-balik gitu, bapak malah tidur, padahal janjinya udah pagi-pagi saya kesana, tapi bapak malah ketiduran gitu. Jadi saya tawar 90.000 atau 80.000 gitu ya. Dan akhirnya pertama kali saya pakai monitor LCD untuk saya pribadi gitu ya,
karena sebelumnya ada monitor Advance juga, tapi ya itu udah rusak. Dan sekarang untuk pertama kalinya lagi saya pakai monitor LED lebih tepatnya ya, Advance yang kayak gini. Itu masih resolusi 1280x768p, refresh rate yang 60Hz standar gitu ya. Color gamut nggak usah ditanya, dan ada minus garis di bawah. Waktu itu saya senang banget karena akhirnya saya bisa pakai monitor gitu ya LED, dan akhirnya bisa rakit PC walaupun budgetnya cuman nggak punya budget ya, bisa dibilang itu nemu aja di marketplace, langsung beli aja karena ya kapan lagi dapat motherboard, RAM, CPU cooler sama VGA harga 80.000 gitu ya teman-teman. Oke, singkat cerita saya pakai monitor itu untuk 1 tahun lamanya kalau nggak salah, sampai hampir kuliah. Lalu setelah mau kuliah atau pas sudah kuliah ya saya lupa. Oh, sebelum kuliah pas SMA kelas 12 tuh. Saya waktu itu nemu dulu monitor bekas cuci gudang. Monitor cuci gudang itu harganya cuman 50.000 coy. Dan yang menarik di sini walaupun dia itu minus garis-garis kayak gini gitu ya, tapi dia saya lihat di di Google dia udah 99% sRGB, walaupun ya kita nggak bisa memastikan keakuratannya gitu ya, tapi ya ini udah better banget daripada monitor saya sebelumnya. Harganya cuma 50.000 coy, udah dapat resolusi 1366x768p, dan itu gede coy, 20,5 inci. Itu sebelumnya monitornya saya itu yang Advance cuman 14 atau 15 incian gitu ya. 15,6 inci kalau nggak salah, atau 16 sekitar segitu. Lalu saya upgrade ke 20, itu pengalaman yang luar biasa gitu ya. Alhamdulillah akhirnya saya bisa merasakan monitor 20 inci ke atas walaupun garis-garis. Tapi dari situ saya merasakan bahwa kualitas output video saya itu lebih baik daripada saya sebelumnya pakai yang monitor Advance gitu ya. Karena emangnya Advance tuh separah itu, dan ya berharap apa kita sama monitor jadwal dan monitor LED dari brand yang waktu itu kurang bagus ya. Sekarang udah bagus sih laptopnya ya. Kalau sekarang sih Advance apalagi sih IO-nya buset dah udah 100% sRGB gitu. Singkat cerita saya pakai monitor HP ini 2022 sampai 2024. 2 tahun coy, bayangin, untuk kebutuhan ngedit video juga kadang-kadang ya, walaupun belum seintens sekarang. Ya salah satunya untuk kebutuhan pemula IT gitu ya, untuk ngedit video di pemula IT dari tahun 2022 sampai 2024. Sekaligus buat pekerjaan saya gitu ya, kalau ada job videografi saya juga ngedit video di monitor kayak gitu. Lalu setelah itu di tahun 2024 gitu ya, teman saya ini beli monitor 19 inci untuk kebutuhannya. Kalian bisa cek ya rakitan PC-nya di kanan atas itu. Waktu itu kan rakit PC budget 4 jutaan, dan waktu itu monitornya kan nyarinya yang di marketplace yang second juga karena budgetnya udah kepotong buat beli PC GTX 1660 Super buat kebutuhan main game AAA. Jadinya ya beli monitor seadanya dulu aja. Singkat cerita dia akhirnya bisa beli monitor Core i24E3 atau E4 ya saya lupa. Itu untuk kebutuhan main Valorant dia, dan akhirnya monitor yang 19 inci dari LG itu nggak kepakai lagi gitu ya. Ya singkat cerita monitornya dikasihin ke saya ya, terima kasih untuk monitornya, karena monitornya sekarang saya pakai buat TV karena kebetulan TV tabung saya rusak gitu ya. Nah LG 19 inci resolusi 1366x768p, ini 19 inci sRGB nggak jelas, nggak ada di internet gitu ya. Dan anehnya monitor ini tuh gitu ya, monitor ini entah kenapa lebih nggak akurat, walaupun secara saya lihat di mata tuh lebih enak karena lebih dingin ya, tapi itu dingin itu bukan berarti lebih akurat ya, tapi saya lebih suka tone yang dingin aja gitu. Tapi itu menunjukkan bahwa monitor itu tuh nggak akurat gitu ya, karena warnanya beda jauh sama monitor yang HP. Dan pada saat ngedit video juga pas diupload ke pemula IT, kok pas dicek di HP warnanya beda gitu ya, dan saya mikir monitor ini tuh emang bener nggak akurat gitu. Dan pada akhirnya tetap saya pakai sampai 2024 akhir-akhir ini gitu ya, bulan November saya pakai monitor tersebut karena ya monitor itu tuh nggak ada minus sama sekali gitu ya, cuman ada flek dikit, tapi itu lebih baik daripada monitor yang ada garis hitam kayak gitu. Dan saya pakai monitor tersebut buat testing banyak game gitu ya, dan saya sering mention juga di beberapa konten sebelumnya saya ini nggak bisa ngetes secara maksimal VGA karena saya cuma punya monitor 768p gitu ya, mohon maaf teman-teman. Jadi ya seperti itu teman-teman. Oke, pada saat itu saya belum bisa afford monitor 1080p yang baru gitu ya, yang resolusi 1080p harga 1 jutaan ke atas kan rata-rata. Akhirnya saya sempat nyari juga monitor 1080p atau minimal 900p gitu ya, yang minimal banget si portnya itu pakai HDMI biar itu native dan bisa di custom resolution di mungkin Radeon setting atau Nvidia control panel gitu ya, biar bisa custom resolutionnya ke 1080p untuk kebutuhan testing game doang gitu. Dan rata-rata monitor 1080p second ya harusnya sih di harga 400-500an. Tapi ya singkat cerita lagi, tiba-tiba ada Bang Anonymous gitu ya, yang tiba-tiba gitu ya beliin monitor
Skyward H24G30F ya. Terima kasih banyak buat Bang Anonymous yang telah membelikan monitor ini, Skyward H24G30F yang nggak tanggung-tanggung. Ini 1080p, 24 inch, refresh rate 180Hz dan 99% sRGB. Karena hanya dengan spek dasar kayak tadi, saya jadi merasakan bahwa saya ternyata memang butuh monitor 1080p, dan ya, dengan monitor ini saya lebih produktif lagi, dan itu terbukti dengan hasil video yang saya merasa di beberapa waktu terakhir ini warnanya jauh lebih baik daripada gitu ya, daripada monitor yang dulu. Maksudnya daripada saya ngedit di monitor yang dulu. Ya udah jelas ya, karena monitor ini tuh akurat dan color gamutnya juga luas banget di 99% sRGB. Ini bisa dibilang minimum banget lah untuk kebutuhan editing video maupun untuk kebutuhan desain yang harus banget atau bisa dibilang menuntut keakuratan warna monitor. Ya, sekali lagi buat Bang Anonymous tersebut, terima kasih banyak telah mensupport kami pemula IT untuk kualitas konten visual yang lebih baik lagi maupun testing yang lebih baik lagi ke depannya. Karena dengan ada monitor 1080p ini, saya bisa ngetes VGA di resolusi 1080p. Ini mungkin bisa aja bagi orang awam nggak penting gitu ya, ngapain testing game 768p aja, karena masih banyak juga orang yang pakai 768p gitu ya. Tapi kalau kita mau ngetes VGA card, spesifik VGA cardnya gitu ya, ya kita harus main di resolusi yang lebih tinggi gitu ya. Karena emang semakin tinggi resolusi, beban GPU makin lebih kerasa juga. Oke, mungkin kita bahas dulu si Skyward H24G30F nya dari segi desain maupun spesifikasinya. Let's go. Skyward H24G30F yang hadir dengan desain yang cukup minimalis dengan bezel yang tipis banget cuy. Yang ini tuh bikin layarnya tuh kelihatan lebih luas. Walaupun di bagian bawah ini cukup lebar dan ada tulisan Skyward di bagian tengah. Untuk navigasi menu, monitor ini pakai joystick analog yang mudah dioperasikan. Meskipun pada saat pengoperasian sih ya agak kerasa goyang karena dudukan standnya ini terbuat dari plastik. Ya wajar sih ya, di harga 1,5 jutaan dapat spek kayak gini pasti harus ada yang dipangkas. Tapi bagi yang pengen fleksibilitas yang lebih enak gitu ya, ataupun yang lebih kokoh, kalian juga bisa pakai VESA 100x100 mm. Untuk speknya, Skyward H24G30F ini menggunakan panel IPS atau sebutannya tuh Face IPS ya menurut Skyward, berukuran 23,8 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080p dengan refresh rate hingga 180Hz dan response time 1 millisecond. Untuk color gambutnya sampai 99% sRGB. Untuk percolokan duniawi ada 2 kali HDMI 2.0, 1 kali DisplayPort 1.4 dan 1 audio out. Dengan spek kayak tadi sih, Skyward H24G30F ini cocok buat bisa dibilang starter pack penggunaan gaming gitu ya, atau yang pengen main game kompetitif sekaligus buat konten kreator pemula. Karena dengan harga 1,5 jutaan ini sangat menarik. Oke, pengalaman pindah udah jelas gitu ya. Saya merasa bahwa banyak keterbatasan ya pada saat saya sebelum pakai 1080p. Karena pada saat itu saya belum pernah ngerasain langsung buat ngedit video di resolusi 1080p 24 inci gitu ya. Jadinya untuk kebutuhan ngedit sebenarnya ya oke-oke aja gitu ya. Karena saya belum ngerasain panel yang lebih luas, timeline yang lebih luas, preview yang lebih gede gitu ya. Yang itu bikin saat ngedit video lebih nyaman lagi. Ditambah keakuratan warna pada Skyward H24G30F ini bikin pada saat saya ngedit video tuh nggak perlu pindah-pindahin ke HP dulu, atau nggak perlu takut ini warnanya bakal miss atau bakal salah grading gitu ya. Yang itu otomatis bikin waktu atau pekerjaan saya itu jauh lebih cepat diselesaikan dengan monitor yang lebih proper ini. Ini kan cuman 1,5 atau 1,2 kalinya doang gitu. Emang apa kerasanya? Ya kerasa banget gitu ya. Setelah saya merasakan monitor 1080p 180Hz 24 inch ini, saya jadi nggak bisa balik lagi ke monitor 768p 60Hz 19 inci. Awalnya saya pakai monitor 19 inci tersebut buat secondary gitu ya, buat second monitor. Tapi karena perbedaan resolusi ini bikin saya jadi merasa bahwa 19 inci ini nggak terlalu guna gitu ya, karena saya nggak nyaman aja ketika melihat 24 inci gitu ya ke depan, lalu saya pindah ke samping, kok tiba-tiba kecil, kok tiba-tiba padat banget gitu ya si user interface-nya gitu karena resolusinya lebih kecil. Jadi saya merasa untuk kebutuhan saya pribadi ini 768p disambungin sama 1080p jadi nggak ngerasa nyaman aja. Pada akhirnya saya cuman pakai satu monitor aja karena ini udah mencukupi untuk kebutuhan saya. Tapi kayaknya nanti kalau buat streaming saya bakal pakai lagi ya si monitor 768p ini buat ngebuka OBS doang. Oh ya, saya mau bahas dikit juga tentang monitor Skyward H24G30F ini yang bisa dibilang ini standar atau mungkin starter pack awal banget buat kebutuhan gaming kompetitif maupun buat pekerjaan kreatif kayak editing video, desain maupun content creation. Karena pertama, untuk kebutuhan gaming kompetitif dia itu udah 180Hz
Kedua, untuk kebutuhan kreatif dia udah akurat banget dan color gamutnya 99% sRGB, dan dua kebutuhan tadi tuh digabungin dengan resolusi 1080p dan juga ukuran 24 inci, dimana itu bisa dibilang sweet spot ya dengan harga 1 jutaan. Kenapa ini saya bilang starter pack? Karena ini harganya cuma 1 jutaan gitu ya, lebih tepatnya 1,5 jutaan pada saat video ini dibuat. Dimana dengan harga segini udah dapat spek kayak gini tuh udah mantap banget. Ditambah ini garansinya juga panjang gitu ya dari Datascript. Jadi ya ini bisa dibilang starter pack lah buat banyak kebutuhan, terutama buat kebutuhan gaming kompetitif maupun buat kebutuhan kreatif seperti content creation. Tapi starter pack ini mungkin harus didukung juga dengan hardware yang mumpuni juga. Karena ya 180Hz gitu ya kalau buat kebutuhan gaming kompetitif ya kalian perlu CPU yang single core performance-nya kenceng dan juga GPU yang mumpuni buat mengejar 180Hz tersebut. Kayaknya nggak bisa dapat deh rakitan PC 1-3 jutaan ya. Walaupun kalau 3 jutaan mungkin bisa aja pakai Ryzen 5 4600G deh. Kayaknya ya bisa aja dengan beberapa komponen bekas lainnya. Mungkin bisa aja buat main Valo awal-awal rata kiri gitu ya di resolusi 1080p. Karena ya single core performance dari Zen 2 udah cukup kenceng, udah cukup bisa mengejar 180 fps ya untuk kebutuhan main game Valorant di 1080p untuk refresh rate 180Hz. Tapi ya orang yang bisa beli monitor ini pasti udah kepikiran, udah bagi-bagi budgetnya gitu ya untuk kebutuhan peripheral maupun untuk kebutuhan si PC-nya. Jadi udah diatur-atur lah. Karena kalau buat Krehore kayaknya monitor nggak kepikiran gitu ya, kayak saya dulu rakit PC 80.000 ya, kita nggak ngomongin 80.000 deh, 1-3 jutaan aja. Itu kayaknya kalau beli monitor 1,5 jutaan kan udah kepotong. Cuman bisa dapat PC 1,5 jutaan doang. Kalau rakit PC 3 juta di mana ya dapat performa kayak gimana 1,5 juta gitu ya. Nggak mungkin bisa ngejar refresh rate yang 180Hz-nya. Jadi untuk rakitan PC Krehore ini bisa dibilang nggak cocok. Karena ya kita udah kepangkas budgetnya buat mentingin performa di PC yang budget minim tersebut. Kita ngapain mikirin monitor lagi gitu ya. Bukan ngapain sih, lebih ke nggak mungkin kita mikirin monitor lagi. Ya begitulah pengalaman saya pakai monitor 768p selama 4 tahun buat membangun channel YouTube ini. Dan alhamdulillah terima kasih teman-teman yang udah support Pemula IT sampai kali ini menyentuh 3.300 subscriber ya. Alhamdulillah banget ya. Ya balik lagi sekarang tahun 2025 dan di tahun 2024 ini banyak banget gitu ya yang nge-support Pemula IT, yang itu bikin perkembangan channel ini makin mantap lagi, terutama dari bang-bang anonimus gitu ya yang telah mensupport. Ini coy, hampir keseluruhan PC saya juga hasil disupport gitu ya. Ya di tahun 2024 kemarin gitu ya saya merasakan perkembangan yang mantap jiwa berkat support dari abang-abang sekalian ya. Terima kasih banyak. Dan saya mengajak subscriber Pemula IT di sini buat mengucapkan terima kasih juga gitu ya. Dan turut juga memberikan doa yang terbaik supaya diberikan keberkahan dan juga kesuksesan dalam dunia maupun akhiratnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan terakhir buat teman-teman Pemula IT yang selalu komen di bawah gitu ya, dan selalu support Pemula IT dan selalu nonton Pemula IT, terima kasih banyak juga. Dukungan, saran, dan kritik dari teman-teman sangat berarti dan juga sangat membangun Pemula IT menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Deva dengan Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.